Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 evaluasi belajar akan menjelaskan mengenai materi penilaian spiritual. Nah, kami dari kelas PGSDA 2022. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Dina Ayu Maulidia dan rekan saya Anita Dianita Sari, dan saya Yeni Nursiti Ayu. Selamat menyimak. Di sini saya Yeni Nursiti Ayu akan menjelaskan pengertian evaluasi afektif. Evaluasi afektif adalah penilaian yang berfokus pada aspek sikap, nilai, dan karakter peserta didik dalam pembelajaran. Evaluasi ini mencakup bagaimana peserta didik menunjukkan sikap positif seperti rasa syukur, hormat, tanggung jawab, dan spiritualitas dalam kegiatan belajar. Tujuannya bukan hanya melihat apakah siswa tahu sesuatu materi, tapi juga bagaimana mereka bersikap terhadap proses belajar itu sendiri dan nilai-nilai yang menyertainya. Hal ini sangat penting karena pendidikan bukan hanya membentuk kemampuan intelektual, tetapi juga membentuk pribadi yang berkarakter baik. Setelah memahami pengertian evaluasi afektif, sekarang kita akan membahas lebih dalam tentang indikator-indikator sikap spiritual yang dapat dinilai dalam pembelajaran. Untuk indikator yang pertama adalah berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Indikator ini menekankan pentingnya kebiasaan berdoa dalam setiap aktivitas siswa, baik di dalam maupun di luar kelas. Contoh perilaku yang diharapkan yaitu siswa yang terbiasa berdoa tanpa harus diingatkan oleh guru. Nah, untuk menilai perilaku ini kita bisa menggunakan rubrik dengan 4 tingkatan. Berikut rubrik penilaiannya. Yang pertama, nilai 4 diberikan jika siswa selalu berdoa tanpa diingatkan. Nilai 2, nilai 3 jika siswa sering berdoa tapi kadang masih perlu diingatkan. Yang ketiga, nilai 2 untuk siswa yang kadang-kadang berdoa, dan nilai 1 jika siswa tidak pernah berdoa. Penilaian seperti ini bisa dilakukan oleh guru melalui observasi selama pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, indikator kedua adalah mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan. Indikator ini bertujuan untuk melihat bagaimana siswa menunjukkan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui perkataan maupun tindakan. Contoh perilaku yang dapat diamati yaitu saat siswa mengucapkan alhamdulillah atau puji Tuhan ketika menerima sesuatu atau mengalami hal menyenangkan. Rubrik penilaiannya juga dibagi menjadi 4 kategori. Berikut rubrik penilaiannya. Nilai 4 jika siswa selalu bersyukur dalam berbagai situasi. Nilai 3 jika siswa sering bersyukur tetapi kadang lupa. Nilai 2 jika hanya kadang-kadang bersyukur saat diingatkan. Dan nilai 1 jika tidak pernah menunjukkan rasa syukur. Kebiasaan ini dapat dibentuk dan diperkuat melalui pembiasaan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya Anggita Dian akan menjelaskan yang ketiga, yaitu memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat atau presentasi. Indikatornya menunjukkan rasa hormat dalam perilaku dan tindakan. Contoh perilaku memberi salam yang sesuai dengan waktu. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Rubrik penilaian nilai 4. Salam diberikan dengan penuh perhatian baik sebelum maupun sesudah presentasi. Nilai 3, salam diberikan dengan baik namun ada beberapa area yang perlu diperbaiki seperti pengenalan diri atau ekspresi wajah. Nilai 2, salam cukup baik tetapi ada beberapa kekurangan dalam komunikasi nonverbal atau cara mengundang audiens untuk berinteraksi. Nilai 1, salam tidak sesuai atau kurang diperhatikan dan ada banyak kekurangan dalam cara berinteraksi dengan audiens. Berikut contoh rubriknya. Lalu yang keempat, mengungkapkan kekaguman secara lisan maupun tulisan terhadap Tuhan saat melihat kebesaran Tuhan. Indikator menyampaikan ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan Tuhan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Contoh perilaku mengungkapkan kekaguman terhadap kebesaran Tuhan melalui ungkapan sederhana seperti Subhanallah, Masya Allah, atau luar biasa ciptaan Tuhan. Rubrik penilaian nilai 4 mengungkapkan kekaguman dengan penuh perasaan jelas dan mendalam. Nilai 3 mengungkapkan kekaguman dengan baik meskipun kurang mendalam. Nilai 2 mengungkapkan kekaguman tetapi masih terbatas atau kurang jelas. Nilai 1 kurang mampu mengungkapkan kekaguman atau tidak sesuai dengan konteks. Berikut contoh dari rubriknya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya, saya Dina Ayu Melidia akan menjelaskan lanjutan dari penilaian sikap spiritual. Merasakan keberadaan Tuhan dan kebesaran Tuhan saat mempelajari ilmu pengetahuan. Merasakan keberadaan Tuhan dalam setiap aspek belajar membantu siswa menyadari bahwa proses pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan tetapi juga tentang pembentukan karakter dan spiritualitas. Ketika siswa merasakan kehadiran Tuhan, mereka lebih termotivasi untuk belajar dan menghargai apa yang mereka pelajari sebagai bagian dari rencana yang lebih besar. Dengan melibatkan penilaian dan penghayatan perasaan yang muncul ketika seseorang menyadari adanya kekuatan dan kebijaksanaan yang lebih besar dari diri mereka sendiri dalam proses pembelajaran ilmiah. Contohnya, saat mempelajari ilmu pengetahuan seperti hutan, siswa diajak untuk merenungkan bagaimana semua ciptaan Tuhan saling bergantung dan penting. Ini membantu mereka menghargai lingkungan sebagai bagian dari rencana Tuhan. Nah, teks tersebut menjelaskan bahwa ketika siswa belajar tentang ilmu pengetahuan, dalam hal ini tentang hutan, mereka diajak untuk merenungkan bagaimana semua ciptaan Tuhan saling bergantung dan penting satu sama lain. Pendekatan ini bertujuan agar siswa tidak hanya memahami pengetahuan secara ilmiah, tetapi juga belajar menghargai ciptaan Tuhan termasuk lingkungan. Dengan begitu, mereka bisa melihat bahwa menjaga lingkungan adalah bagian dari menjalankan rencana Tuhan. Jadi, pembelajaran tidak hanya fokus pada ilmu, tapi juga membentuk sikap menghargai ciptaan Tuhan dan tanggung jawab menjaga lingkungan. Nah, di situ ada contoh rubrik merasakan keberadaan dan kebesaran Tuhan saat mempelajari ilmu pengetahuan. Indikatornya, siswa menunjukkan pemahaman tentang keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan keberadaan Tuhan. Contoh perilakunya, siswa mengaitkan pelajaran tentang ekosistem dengan pentingnya menjaga lingkungan sebagai bentuk syukur dan penghormatan kepada ciptaan Tuhan. Nah, rubrik penilaiannya, petunjuknya lembar ini digunakan oleh guru untuk menilai sikap spiritual peserta didik, yang dimana pada skor 4 menunjukkan pemahaman yang mendalam, selalu merasa takjub, dan secara konsisten mengaitkan ilmu pengetahuan dengan iman, serta menerapkan nilai-nilai etika dalam pembelajaran. Skor 3 sering menunjukkan pemahaman yang baik, merasa takjub, dan mampu mengaitkan ilmu pengetahuan dengan iman, meskipun masih ada ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Skor 2 menunjukkan pemahaman yang sangat terbatas dan kadang-kadang menyadari keterkaitan tetapi tidak konsisten dalam penerapannya. Skor yang terakhir yaitu skor 1 tidak menunjukkan pemahaman atau kesadaran sama sekali tentang keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan keberadaan Tuhan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun tutur kata yang kurang berkenan, kami dari kelompok 5 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.